saat ini juga saya masih melakukan perluasan untuk rumput biofitas ini. Ini walaupun udah tua, dia masih sangat lembut. Tekstur daun ini sobat rumah GWF. Ini tinggi kurang lebih perkiraan 5 meter ada lah. PIN kasar ataupun PK-nya cukup tinggi di antara jenis rumput yang lain. Dan saya tanam khusus untuk bibit ya. Jadi saya tanam rumput khusus untuk bibit, dan saya yakin untuk kedepannya biofitas ini akan lebih banyak diminati. Ini kita bibitnya seperti ini sobat rumah GWF. Selamat siang sobat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya sedang panen bibit rumput biofitas. Jadi si rumput biofitas yang saya tanam ini saya tanam pas waktu dulu musim kemarau ya. Jadi si rumput biofitas sangat bisa tahan di musim kemarau, karena saya membandingkan pas waktu itu tanam odot, pakcong, dan biofitas. Odot itu sering saya sampaikan rentan untuk di saat musim kemarau ya, pas waktu tanam musim kemarau. Pakcong ya sama juga, tapi masih agak mendingan pakcong kalau misalkan dibanding odot. Dan biofitas ini sangat oke banget. Bisa dilihat sahabat rumah GWF, si biofitas ini saya tanpa penyulaman. Ini tinggi kurang lebih perkiraan 5 meter ada lah, perkiraan untuk tingginya ya. Dan si rumput biofitas ini dia secara kandungan protein kasar ataupun PK-nya cukup tinggi di antara jenis rumput yang lain. Dan kita akan lihat lebih dekat untuk rumput biofitas ini, karena ini panen perdana untuk rumput biofitas dan saya tanam khusus untuk bibit ya. Jadi kalau sisa rumputnya ini, sisa pengambilan bibit yang bagian atasnya ya saya kasihkan ke domba saya sendiri. Oke, kita lihat. Nah sahabat rumah GWF, ini kita persiapan 25.000 stek ataupun 25.000 batang ke Purwakarta. Jadi si biofitas ini udah dipotting sebelumnya. Jadi kalau misalkan pengen partai besar ya harus segera info dari sekarang. Karena untuk biofitas ini kita stok terbatas, dan untuk saat ini juga saya masih melakukan perluasan untuk rumput biofitas ini, karena secara pengalaman ataupun maaf ya, bukan secara pengalaman, secara beberapa bulan terakhir ini secara tingkat peminat untuk rumput biofitas ini sangat tinggi banget. Akhirnya saya kembangkan lebih banyak, dan saya yakin untuk kedepannya biofitas ini akan lebih banyak diminati. Ini walaupun udah tua, dia masih sangat lembut. Tekstur daun ini sobat rumah GWF masih sangat mantap. Ini kita lihat. Ini kita bibit. Ini kita bibitnya seperti ini sobat rumah GWF. Bagian yang besar juga. Kenapa besar ya? Pupuk dirawat. Kalau nggak dikasih pupuk, nggak dirawat ya tetap aja repot pertumbuhannya.
cukup tinggi, bisa dicek dan dilihat tinggi banget pada GWF. Mantap tuh. Ya kalau pengen hasil maksimal wajib pupuknya pakai kohe, mau kohe ayam atau kohe domba, sapi ya bagus. Nanti untuk perangsangnya bisa pakai urea, tapi ya siklus urea cepat, cuma sekali panen dia udah hilang lagi, nanti ya perlu di urea lagi. Tekstur kegemburan tanah harus diperhatikan. Ini kan ini saya agak gembur. Oke, ini satu karung bisa dilihat. Ini satu karung isi 500 batang ya sahabat rumah GWF. Satu karung untuk rumput, bibit rumput biopitas. Biopitas ini produk dari BB Biogen. Dari BB Biogen itu ada biopitas, Biogres, dan Bionutris. Jadi yang saya kembangkan banyak karena tingkat permintaan yang tinggi, itu saya memilih untuk mengembangkan rumput biopitas. Itu Zanzibar Red Napier saya Bapak Davis, akhirnya saya ganti ke biopitas. Ya begitulah, bisa dicoba sendiri nanti. Tapi ya secara daun ataupun batang, pertumbuhan tinggi itu gak beda jauh sama rumput pakcong. Jadi ada pakcong, biogres, gama umami, biopitas, itu rumput yang mana secara batang daun itu hampir sama saja ya. Tapi kalau misalkan biopitas ini karena produk dari Biogen, ada Biogres, Bionutris, itu benar-benar apa ya, secara ilmiahnya mungkin ya, kita ada penelitiannya dari BB Biogen. Jadi kandungan PK sekian, kandungan lain-lainnya sekian. Nah, seperti itu sahabat rumah GWF. Jadi untuk saat ini ya lebih banyak orang, para peternak itu mengembangkan si rumput biopitas. Kita 25.000 batang insya Allah cukup satu hari, asalkan cuacanya bagus ya untuk pengambilan bibit. Tapi ya kalau cuacanya sering hujan ya 2 hari lah standar. Rumah GWF ini kita tanam satu lubang itu 1 batang ya. Ini kita hitung tunasnya aja dulu. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Kurang lebih ada 12 tunas yang tumbuh dari kita tanam 1 stek ataupun 1 batang. 1 batangnya itu 2 mata tunas. Nah seperti ini, dan saya menggunakan metode tancap miring yang seperti ini sahabat rumah GWF, tancap miring tuh. Nah seperti itu. Jadi yang paling terpenting itu ini harus masuk tanah. Dan ada juga nggak sampai 12, misalkan mana ya, ini hampir merata. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, sama 12 juga. Nah ini 1 2 3 4 5, ini paling ada yang 6 lah, ada 6. Jadi tidak merata ya sahabat rumah GWF. Tapi untuk standar biasanya rata-rata dari awal tanam itu ada 10 tunas yang tumbuh, bahkan bisa lebih, bisa nyampe ada yang 14. Tapi kita ambil rata-rata 10 tunas ya. 10 tunas yang tumbuh ya sahabat rumah GWF. Oke sahabat rumah GWF, mungkin video ini semoga bisa bermanfaat, dan tentunya untuk rumah GWF ini kita menyediakan berbagai macam jenis bibit rumput. Kecuali untuk stok bibit rumput
Zanzibar dan odot super kita sangat terbatas. Yang pertama karena Zanzibar kita babat, akhirnya diganti biovitas, jadi tinggal sedikit. Terus ada odot super, kita masih pengembangan juga. Dan silahkan kalau pengen pesan bibitnya bisa japri info langsung. Jadi saya tuh nggak pakai admin. Jadi kalau misalkan sahabat rumah GWF japri nge-WA, itu artinya nge-WA sama saya sendiri, jadi nggak pakai admin. Oke, semoga bisa bermanfaat. Panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih.